Jangan lupa like, comment, and subscribe channel YouTube TVRI Bengkulu dan nyalakan lonceng notifikasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, selamat malam, selamat pagi, selamat sore. Selamat semuanya untuk pemirsa Opini. Senang sekali di hari ini bersama saya Iqbal Fatwa yang pastinya akan mengajak ngobrol narasumber kita di Opini kali ini. Obrolan pas di sini TVRI Bengkulu. Seperti biasa nih, untuk di awal-awal ini tentunya tidak bosan-bosan selalu saya ingatkan untuk semua pemirsa Opini jangan lupa untuk subscribe sekarang juga YouTube channel TVRI Bengkulu biar bisa nonton TVRI Bengkulu di mana saja, kapanpun, entah itu pagi, siang, malam, sore, subuh sekalipun ya. Dan seperti biasa nih, di Opini kita akan selalu mengundang narasumber-narasumber yang akan kita ajak ngobrol. Kita akan ngobrol-ngobrol santai, kita mencari-cari info-info dari sang narasumber kita. Nah, untuk di kali ini, saya sudah kehadiran narasumber kita di episode kali ini dari IPSA Bengkulu. Apa itu IPSA? Nah, IPSA ini adalah Indonesia Public Speaker Association untuk wilayah Provinsi Bengkulu yang juga tersebar di berbagai provinsi di seluruh Indonesia. Nah, sudah hadir tentunya Wakil Ketua IPSA Bengkulu. Sudah ada Tatang Wahyono MIKOM. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore. Yang jelasnya semangat pagi. Selamat Kak pagi, Tatang. selamat pagi. Semangat pagi. Apa kabar Kak Tatang? Alhamdulillah sehat saja. Alhamdulillah sehat. Sumringah. Saja ya. Selalu dibawa gembira, Iya, happy euforia terus. terus. Euforia terus ya. Dan jelasnya pemirsa, sekarang kita akan ngobrol bersama dengan Kak Tatang ini, yang pastinya kita akan membahas tema kita kali ini. IPSA ini kan ada satu organisasi, benar Kak Tatang ya. Nah, apa sih untuk peran IPSA ini dalam mendukung program dari pemerintah? Kan ibaratnya IPSA ini ada satu organisasi tapi di luar pemerintah. Ya. Yang mengajak semua orang-orang yang hobi atau yang suka dengan dunia public speaking, public speaker, seorang public speaker pasti kan punya apa sih program-programnya sehingga bisa berkolaborasi dengan pemerintah. Nah, tapi sebelum itu pemirsa kita akan ngobrol-ngobrol lebih lanjut lagi dengan Kak Tatang ini. Siapakah beliau, kesehariannya seperti apa, aktivitasnya ngapain aja. Nah, Kak Tatang, aktivitasnya ngapain aja nih Kak Tatang? Kalau ibarat kata pepatah itu kan, tak kenal maka tak sayang. Kita mau kenalan dulu nih. Baiklah, saya sehari-hari bekerja di Kanwil Kementerian Agama Provinsi Bengkulu. Saya di bidang humas ya, di humas protokol. Oke. Ya, memang kebetulan ya hobi di lapangan, bergelut di lapangan sejak awal. Sejak awal ketika duduk di SMA hingga duduk di perkuliahan sampai kini ya biasa di lapangan. Jadi kita memang orang lapangan. Jadi kalau biasa duduk di lapangan, kalau duduk di kantor kadang-kadang terasa gitu. Mau ngapain lagi? Mau ngapain lagi? Dan idenya malah nggak nyambung. Jadi dengan adanya kita berada di lapangan, kita cari teman, pengalaman baru, pengalaman baru. Jadi kebetulan makanya dunia saya banyak di dunia humas dan protokol. Makanya di IPSA nyambung tuh. Benar, betul. Iya, IPSA. Karena humas protokol ya hubungannya pasti juga ke luar dari Kemenak berarti Kak Tatang ya. Nah, berarti di luar dari Kemenak itu sendiri, terus juga urusan birokrasi segala macam gitu ya. Tapi tetap kolaborasi karena kebetulan IPSA juga membidangi tentang keprotokolan. Di struktur organisasi Kemenak, pemerintah juga ada humas, ada keprotokolan. Artinya saling sinergi kan, saling mengisi untuk dalam kegiatan-kegiatan. Intinya menyelesaikan suatu acara. Oke. Nah, yang menarik tadi Kak Tatang ceritakan dari awal nih, memang hobi di lapangan. Berarti termasuk kategori yang orang tidak bisa diam. Ya, berpetualangan. Berarti dari SMP, SMA berarti hobi. Iya. Saya sejak SD sampai kini aktif di organisasi. Jadi ketika bergelut di lapangan menghadapi tantangan yang begitu ruwet ya. Ketika itu belajar di organisasi, belajar di lapangan. Jadi bagaimana menghadapi suatu masalah. Nah, kebetulan di IPSA juga menghadapi hal itu. Ketika bagaimana menemukan suatu narasumber misalnya kan yang mungkin agak sedikit jadi bagaimana sih istilahnya? Mungkin Pak juga paham gitu. Bagaimana cara kita menghadapi narasumber ini begitu kritis kritis yang pemarah misalnya, yang pemarah atau juga yang kita tanya dia jawabnya udah cukup satu titik itu saja. Gitu. Nah, ini kan banyak hobinya berpetualang. Berarti juga pada saat zaman SMA aktif juga di ekstrakurikuler seperti misalnya pramuka, pencinta alam. Saya dari pramuka itu sejak SD siaga. Oh. Sejak sampai kuliah ya.
kemudian setelah itu juga aktif di Risma OSIS ya. Di OSIS juga dipercaya beberapa kegiatan-kegiatan diatur, baik dari sampai kuliah, aktif di OSIS, sampai SMA ya. Kemudian lanjutkan kuliah, ya saya aktif di HIMA di BEM. Jadi udah bergelut di organisasi sejak dulu di dari dasar. SD bahkan. Iya, dari SD. Berarti sudah terbiasa dengan cara survival. Ya, gitu. Bertahan hidup, Iya, bertahan hidup. di luar. Mandiri ya? Mandiri, mandiri lebih tepat. Tapi kalau untuk aslinya sendiri, katanya lahirnya di Bengkulu. Saya di Curup ya. Oh, asli orang Curup Iya. berarti. Saya itu tinggal di Bumisari, Kabupaten Kepayang. Saya mengapa bilang saya Curup? Karena dulu kan saya lahir ketika itu masih Oh iya belum benar. pisah dengan Betul, Kabupaten masih Kepayang. Rejang Lebong Iya, pada saat jadi itu. makanya saya dilahirkan di Curup, Kabupaten Rejang Lebong. Tahun 83 belum memakan Kabupaten Oke, Kepayang. Tuh. benar. Jadi kalau tempat saya tinggal di Bumisari itu masih wilayah Kabupaten Kepayang. Oke, karena juga jaraknya juga dekat ke Ya, Curup. 7 menit cuma. 7 menit. Kalau Kepayang dari Bumisari itu lebih kurang 40 menit. Jadi ya gitu. Oh, oke. Berarti udah mulai dari SD, SMP, SMA di Curup pada saat Iya. itu. Terus baru kuliahnya? Kuliah ya di Universitas Bengkulu. Oke, ngambil jurusan apa dulu Kak Tata? Jurnalistik. Oh, komunikasi, oke. ya. Iya. Berarti memang saking hobinya berpetualang, Iya. kuliahnya juga ngambil ke jurnalistik. Jurnalistik ya. Oke. Iya. Nah, apa yang membuat Kak Tatang ini, waduh ini sebenarnya jurusan menarik ini jurnalistik. Karena kan dari SD, SMP, SMA ke organisasi, SD juga sering pramuka. Mungkin nyambungnya bisa ke kehutanan misalnya atau Sebenarnya ke saya juga MIPA. nggak menyangka mau ke jurnalistik ya. Pengennya di KS ya, kesejahteraan sosial. Oh, oke. Karena kan hobi yang namanya berjiwa sosial juga. Nggak tahu tiba-tiba mungkin dipengaruhi oleh teman-teman kan. Ternyata memang dunia saya jurnalistik dan komunikasi hampir sama kan. Oke, Beda. oke. Jadi memang itu cocoknya di aktivis, memang cocok di situ. Oh, jurnalistik. Di jurnalistik Berarti dan atau komunikasi. semakin peka dan juga jeli gitu ya. Iya. Karena belajar tentang dunia jurnalistik itu Iya. seperti Karena apa. dunia jurnalistik kan banyak 60% kan berada di lapangan. Benar. Ya mengambil Betul. artinya studi kasus di lapangan ya. Bagaimana menghadapi suatu masalah. Karena 40% itu di ilmu jurnalistik dan komunikasi kan 40% teori. Oke, 60% berada di lapangan praktek. Nah, karena tidak ada di teori, tapi berbeda di praktek. Nah, dengan adanya ini, apalagi di saat ini kita sudah berada di IPSA. IPSA kan suatu organisasi yang memang menuntut muncul inovasi-inovasi Benar, baru ya, betul. ide-ide baru bagaimana publik bisa memahami, narasumber bisa memahami karakter seseorang ya. Nah, insya Allah di jurnalistik komunikasi itu nyambung. Oh, oke. Gitu. Nah, berarti sebelum menjadi seorang aparatur sipil negara ini, nah, apakah juga sempat juga bekerja menjadi seorang jurnalistik atau Iya. begitu selesai kuliah langsung menjadi seorang ASN? Saya tamat kuliah, saya sempat bergabung di RB Media Group Oh, oke. di media ya, tukang nulis juga saya wartawan juga. di Berarti media. sempat mencicipi bagaimana menjadi seorang pers gitu ya, menghadapi. wartawan. Lebih gitu. kurang 5 tahun saya bergabung di Fresh. Wah, di ini RB udah Media Group. khatam ya, Iya. seputar dunia jurnalistik. Baru 2009 saya resign di RB Media Group. Saya juga nggak nyangka nih masuk sudah jadi ASN ya. Kebetulan biasa nama dunia pekerjaan akhirnya Benar. membanting setir untuk coba-coba tes pegawai negeri. Waktu itu saya tes PNS di Kabupaten Kepayang. Oke. Lulus tahun 2009, diangkat TMT 2010. Oke. Kemudian saya diangkat di Humas Protokol di Pemda Kabupaten Kepayang. Oh, berarti dari awal memang sudah Ya. di humas Ya, protokol. di Humas. 2 tahun saya mengabdi di Pemda Kepayang, saya banting setir atau hijrah yang agak lebih dekat ya di Kabupaten Bengkulu Tengah. Oh, oke. Di Humas juga saya di bagian Humas Tetap Protokol Pemda humas. Bengkulu Tengah ya. Di Humas Pemda Bengkulu Tengah itu lebih kurang 2012 hampir 13 tahun. Kemudian tahun 2019 saya pindah ke Misbar ke Kementerian Agama. Oke. Karena di Kementerian Agama udah hampir masuk 7 tahun nih saya di Kementerian Agama. Oke. Juga di bagian Humas juga saya. Humas juga. Iya. Berarti kalau ketemu sama teman-teman yang lain, orang tanya, wah ini seniornya humas ini. Iya. Karena dari awal pengangkatan sampai detik ini pun juga selalu di humas. Humas, saya di Humas. Apa yang alasan membuat Kak Tatang ini bisa dibilang nyaman atau juga memang apakah sudah jadi pimpinan, sudah mengetahui, oh seorang Tatang ini cocoknya di humas nih, jadi mau pindah kemanapun penempatan juga bakal ke humas ini.
saya pengen nih malah pindah keluar bidang lain, tapi pimpinan kadang masih Okay. percaya saya. Percaya. Iya. Oke. Mungkin jiwa ya, jiwa dan karakter juga mempengaruhi juga. Yang kedua di humas itu pasti punya tantangan baru. Seorang aktivis biasanya hobi dengan tantangan baru. Jadi terkadang makanya humas ini adalah bagaimana mencari suatu masalah, masalah itu bisa diselesaikan. Nah, itu. Tapi tidak bisa kerja sendiri juga, harus ada teamwork juga kerja. Benar. Makanya humas ini adalah tantangan baru yang memang harus terkadang menjadi muncul ide bagaimana mempelajari seseorang itu masalah itu bisa selesai. Oke, benar. Menyambung lidahnya juga dari pimpinan, Ya. begitu ada masalah, coba diselesaikan terlebih dahulu. Ya, gitu. Karena kan ini juga hubungannya dengan dunia luar, di luar instansi gitu. Oke, luar biasa sekali ini bisa mulai dari sepak terjangnya di dunia jurnalistik, terus juga berkecimpung menjadi seorang ASN dan juga untuk di kehumasan juga. Nah, sehingga bergabung di IPSA. Nah, untuk di IPSA sendiri, mulai kapan nih, Kak Tatang? IPSA ya hampir sejak berdiri di Provinsi Bengkulu ya. Lebih kurang 3 tahun ya, masuk 3 tahun ya, 3 tahun. Kebetulan ketuanya DPD IPSA Ibu Lisa, ya saya juga dipercaya wakil ketua DPD IPSA. Yang membidangi tentang humas keprotokolan juga. Oke. Nah, untuk IPSA pada saat awal-awal dulu kita bergabung, kan pasti kan timbul pertanyaan dari Kak Tatang, wah ini organisasinya seperti apa? Terus dari namanya sudah kelihatan Indonesia Public Speaker Asosiasi gitu. Nah, fokusnya kemana? Nah, sehingga membuat seorang Tatang tertarik untuk bergabung. Nah, alasan apa pada saat itu Kak Tatang? Ya pertama, IPSA itu kan orang yang hobi ya, hobi berbicara, ngecek kalau bahasa Bengkulu, ngecek di depan orang banyak. Ya sering orang-orang hobi ya. Itu saya juga hobi orang seperti itu, memberikan motivasi, edukasi kepada, terutama kepada generasi penerus kita, adik-adik kita, junior-junior kita kan. Oke, nah untuk obrolan lebih lanjutnya lagi Kak Tatang akan kita lanjutkan. Pemirsa Opini jangan kemana-mana, kami akan segera kembali setelah iklan yang kelewat berikut ini, tetap di Opini.